Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para anggota PKH kelompok Mawar Desa Kalirejo. Dalam kesempatan pagi hari ini kita akan belajar modul 2, yaitu pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Langkah 3 yaitu memilih tempat meminjam. Baik ibu-ibu yang saya banggakan, kita akan langsung saja belajar langkah-langkah tentang memilih tempat meminjam untuk modal usaha. Oleh karena bersama-sama pada kesempatan kali ini untuk menambah ilmu ataupun wawasan berkaitan dengan tempat meminjam untuk modal usaha, sehingga para ibu-ibu anggota PKH tidak salah ataupun tidak menyesal di kemudian hari ketika harus mengembalikan uang pinjaman tersebut. Ibu-ibu masih semangat tentunya ya selepas kita bekerja seharian pada kesempatan sore ini. Bu, sebelum kita memulai modul kita pada hari ini, kita tepuk semangat dulu ya ibu-ibu. Yang di pojok siap ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya, terima kasih. Pada langkah 3 itu memilih tempat meminjam. Kira-kira ibu-ibu kalau mau usaha itu punya modal sendiri atau modalnya dari hasil meminjam? Yang ini di depan pinjam, ya tentu punya beberapa versi ya untuk modal usaha. Namun dalam kali ini kita harus memilih tempat meminjam untuk modal usaha. Nah, adapun tempat-tempat meminjam untuk modal usaha itu ada berbagai macam tempatnya. Bisa tempatnya bisa perorangan ataupun lembaga. Kalau perorangan kan itu bisa dari kerabat, tetangga kanan kiri, ataupun dari orang tua mungkin. Ada juga modal yang lembaga itu dari perbankan, dari koperasi, atau bahkan yang lebih terburuk lagi itu di rentenir, ya, dengan tentunya konsekuensi yang berisiko tinggi, yaitu bunga yang cukup tinggi ya tentunya. Baik ibu-ibu sekalian, kali ini kita akan melihat beberapa contoh tempat untuk meminjam. Tentunya ada banyak kelebihan ataupun banyak kekurangan yang terdapat dari tempat meminjam tersebut. Baik, ibu-ibu boleh lihat pada flipchart 2B yang tepat di belakang saya. Di sini ada contoh tempat meminjam. Yang pertama itu dari saudara, seperti yang saya tadi bilang, atau kerabat dekat. Di sini ada proses cepat dan proses mudah antar tempat meminjam tadi. Yang pertama itu kerabat dekat, itu mudah tapi belum tentu mau meminjamkan. Ya, belum tentu juga walaupun kita bersaudara, kakak adik ataupun sepupu, kalau kita mau pinjam uang untuk modal, tentu ya banyak alasannya, bisa dikasih ataupun tidak. Yang kedua itu rentenir, termasuk bank keliling. Rentenir atau bank keliling itu prosesnya tentunya mudah dan prosesnya cepat. Yang di bawahnya itu kelompok simpan pinjam, termasuk PKK, arisan, ataupun di anggota PKH kelompok itu sendiri. Itu prosesnya mudah selama ibu-ibu itu mengisi uang kas setiap penyaluran. Itu kalau ada kasnya tentunya boleh pinjam.
Selanjutnya ada koperasi, lembaga koperasi simpan pinjam. Di situ prosesnya itu cenderung rumit. Rumitnya itu kenapa? Di situ harus mengisi formulir atau melampirkan dokumen. Tentunya dengan administrasi yang cukup detail lah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya itu yang terakhir ada bank atau perbankan. Itu prosesnya rumitnya karena harus mengisi formulir biodata diri tentunya, melampirkan dokumen jaminan, bisa jaminan BPKB, bisa sertifikat rumah, ataupun hal-hal yang bisa dijadikan sebagai alat jaminan. Proses penilaiannya itu lebih ketat, tentunya harus melalui survei langsung dari pihak bank, melihat lokasi yang dijadikan jaminan. Kalau itu tanah ataupun BPKB, itu disurvei mobilnya masih layak atau tidak untuk memperoleh modal tentunya. Selanjutnya itu ada perlu jaminan. Kalau di saudara itu tidak perlu jaminan, kalau di rentenir itu tidak, kecuali kalau jumlahnya banyak. Biasanya itu sudah mulai puluhan atau ratusan juta, si rentenir biasanya meminta jaminan. Selanjutnya kelompok simpan pinjam, atau biasalah kalau kita itu di anggota PKH itu tidak perlu lah, karena setiap penyaluran dia harus mengisi kas untuk simpan pinjamnya. Selanjutnya untuk koperasi simpan pinjam itu perlu adanya jaminan seperti tanah ataupun kendaraan bermotor. Sedangkan bank itu juga perlu jaminan, sama kayak koperasi, yaitu tanah, rumah ataupun kendaraan bermotor. Kemudian ada batas maksimal pinjaman dari masing-masing tempat pinjaman tadi. Yang pertama dari saudara itu tergantung kemampuan pemberi utang. Misalkan saya ingin memberi utang kepada ibu-ibu karena kita saudara, cuma saya target karena uang yang ingin saya berikan atau saya pinjam ke ibu-ibu mau saya gunakan. Jadi saya harus punya tenggat waktu supaya ibu mau mengembalikan kepada saya sesuai dengan ketentuan yang disepakati tentunya. Selanjutnya untuk rentenir itu tidak ada batas maksimal pinjaman. Untuk kelompok simpan pinjam atau tadi anggota PKH itu ada, tergantung kesepakatan kelompok. Umumnya 2 kali jumlah simpanan, 2 kalinya dari simpanan. Kalau 10.000 berarti yang boleh dipinjamkan itu kurang lebih 5.000 rupiah saja. Selanjutnya untuk koperasi simpan pinjam itu batas maksimal pinjamannya itu tergantung peraturan yang berlaku. Untuk bank itu juga sama, tergantung nilai jaminan yang diberikan. Nah, selanjutnya untuk bunga pengembalian dari orang-orang yang meminjamkan kepada kita. Kalau saudara itu rendah atau tidak berbunga, tuh karena ada sanksi sosial itu biasanya. Kalau kita ke saudara memberi pinjaman terus berbunga, tuh. Selanjutnya untuk rentenir itu biasanya tinggi sekali bunganya, itu hampir mirip dengan angsurannya. 10.000 kita mengangsur tiap bulan, itu bunganya bisa sampai 2-5.000 rupiah lah dari nilai angsuran tiap bulannya. Untuk kelompok tadi simpan pinjam atau PKH itu cenderung rendah, atau biasanya kalau kesepakatan kelompok itu seikhlasnya, pinjam 10.000 mau dibalikin 11.000 atau 12.000, itu tergantung dari kesepakatan kelompok. Selanjutnya untuk koperasi simpan pinjam itu cenderung rendah, karena di situ nanti hasil bunga tersebut akan kita peroleh juga melalui SHU, sisa hasil usaha. Yang selanjutnya itu bank itu tinggi bunganya, cuma tidak setinggi dari
rentenir, karena rentenir itu tidak terikat aturan, cuma kesepakatan sepihak kalau rentenir. Selanjutnya periode cara mengembalikan bisa disesuaikan. Kalau saudara, kalau kita pinjamnya di saudara atau kerabat, itu bisa disesuaikan pengembaliannya. Tempo biasanya ada temponya. Kalau rentenir itu tidak harus sesuai ketentuan. Sedangkan kelompok simpan pinjam yang tadi anggota PKH itu bisa disesuaikan lah, tergantung dari kemampuan si peminjam uang tersebut. Selanjutnya untuk koperasi simpan pinjam tidak harus itu sesuai ketentuan. Kalau bank itu juga tidak, itu harus sesuai ketentuan. Nah, demikianlah ini flipchart dari gambar 2B, yaitu tempat meminjam, tempat kita meminjam untuk modal usaha. Tentunya dari kesekian jenis tempat meminjam ini ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi jika kita perlu meminjam, maka kita perlu membandingkan terlebih dahulu dan memilih sesuai kebutuhan. Kira-kira kita mau meminjam untuk modal usaha besar atau kecil, kita tentukan tempat meminjamnya terlebih dahulu. Kalau ke kerabat itu cenderungnya tidak terlalu banyak modalnya. Kalau ke bank itu biasanya mau pinjam banyak, cuma jaminannya juga harus yang bernilai tinggi lah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita harus membandingkan dari tempat meminjam modal yang akan kita gunakan. Kita harus pandai memilih tempatnya, itu karena nanti akan berakibat kepada diri kita dalam pengembalian pinjaman tersebut gitu. Jadi usaha belum terlalu lancar, kita sudah ditagih untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Tentunya kita harus pandai-pandai dalam memilih tempat meminjam. Selanjutnya, ibu-ibu, silakan ibu-ibu melihat film pendek ataupun ibu-ibu bisa melihat buku pintar pada halaman 60. Di buku pintar ibu-ibu di halaman 60. Saya kasih waktu beberapa menit ya. Silakan. Setelah ibu-ibu melihat video atau sudah membaca dari buku pintar yang ibu-ibu miliki, kita akan coba menyimpulkan apa isi dari film atau dari buku pintar yang terdapat di buku. Bagaimanakah Ibu Lili mengatasi masalah keuangannya? Bagaimanakah Ibu Lili mengatasi masalah? Pinjaman dengan rencana matang akan membantu kita menyelesaikan masalah keuangan. Namun demikian akan lebih baik jika kita selalu memiliki tabungan untuk berjaga-jaga. Nah, kurang lebih kesimpulannya dari video ataupun cerita di buku pintar ibu-ibu, kita merencanakan dengan matang pinjaman. Nah, sebelum kita mulai meminjam, kita ada baiknya berjaga-jaga dengan cara kita memiliki tabungan untuk modal usaha kedepannya, supaya kalau kita nanti misalkan pendapatannya turun, untuk kembali lagi membeli barang ataupun mendapatkan modal, kita sudah punya modal mengambil dari tabungan yang kita miliki. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Adapun lebih dan kurangnya kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.